Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat secara etimologis berasal dari kata Yunani philosophia yang dalam bahasa Inggris yaitu philosophia, lazim yang diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Menurut pandangannya yang semula dari zaman Yunani kuno, itu filsafat berarti cinta kearifan atau cenderung dalam kebijaksanaan. Sebelum melihat definisi dari para ahli, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu kesalahpahaman orang-orang dalam mengartikan filsafat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Jean-Henri Raper, yaitu 1. Filsafat sebagai ilmu yang paling istimewa yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang jenius. 2. Filsafat tidak dapat dikatakan sebagai suatu disiplin ilmiah dikarenakan filsafat mempelajari apa saja, tidak mengacu pada satu objek tertentu. 3. Filsafat adalah sesuatu yang serba rahasia, mistis, dan aneh. 4. Filsafat di satu pihak hanya dapat diperlakukan sebagai budak atau pelayan teologi. Kelima, filsafat merupakan satu pihak hanya diperlakukan sebagai budak. Filsafat merupakan sesuatu yang tidak jelas, kacau balau, tidak ilmiah, penuh dengan pertikaian, perselisihan pendapat, tidak memahami sistem dan metode, tidak tertib dan juga tidak terarah. Keenam, filsafat selaku induk segala ilmu pengetahuan kini telah renta dan mandul. Oleh karena itu, enam poin-poin yang dikemukakan oleh Jean-Henri Raper memberikan sebuah pemahaman bahwa hingga saat ini pemahaman mengenai filsafat masih sering disalahartikan oleh masyarakat. Makanya tidak heran selalu dianggap sebagai ilmu yang sulit dan tidak penting untuk dipelajari. Oleh karena itu, para ahli dan akademi meluruskan pengertian dari filsafat, yaitu para ahli-ahlinya ialah Plato, Aristoteles, Immanuel Kant, Merriam-Webster, Leandra Darnella, Bertrand Russell, Harold Tus, Hardono Hadi, Paulus Wahana. Adapun ciri berpikir filsafat adalah 1. Radikal, 2. Sistematik, 3. Universal, 4. Spekulatif. Adapun objek material dan objek formal dalam filsafat. 1. Objek material. Objek material filsafat membahas tentang filsafat yang meliputi segala sesuatu baik yang bersifat material seperti manusia, alam, benda, binatang, dan lain sebagainya, maupun sesuatu yang abstrak, misalnya nilai, ide-ide, ideologi, moral, pandangan hidup, dan lain sebagainya. Kedua, objek formal filsafat. Cara memandang seseorang peneliti terhadap objek material tersebut. Suatu objek material tertentu dapat ditinjau dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, terdapat berbagai macam sudut pandang filsafat yang merupakan cabang-cabang filsafat. C. Cabang-cabang filsafat. 1. Metafisika. Kedua, epistemologi. Ketiga, metodologi. Keempat, logika. Kelima, etika. Keenam, estetika. Adapun ciri-ciri berpikir ala filsafat. Yang pertama, metodis. Yang kedua, sistematis. Yang ketiga, koheren. Keempat, rasional. Kelima, komprehensif. Keenam, radikal. Ketujuh, universal. Ke-8, kritis. Ke-9, terdalam. Ke-10, konseptual. Ke-11, spekulatif. Ke-12, bebas. Adapun sejarah perkembangan filsafat Yunani. 1. Filsafat Prasokares atau filsafat alam. Kedua, aliran Pitagorean yang diperkirakan sekitar 580 sampai 500 sebelum Masehi. Ketiga, Heraklitos. Keempat, aliran Elea. Kelima, aliran Prularis. Keenam, aliran Otomis. Keenam, 7,
Ketujuh, kaum sofis. Kedelapan, periode klasik. 4. F. Mengenal realistis atau kelahiran kembali. 1. Pencetus metode ilmiah. Dan demikian pengertian filsafat yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan yang dapat saya jelaskan, saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi